Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. How are you this morning? I hope we are in a good condition today. Anak-anak, materi baru untuk hari ini, lihat judulnya adalah Our Daily Activities. Apa sih ini kira-kira artinya? Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut artinya apa sih our daily activities itu, lihat ini gambar ini. Nah, kalian tahu ini anak-anak pada mau kemana? Ya, ini adalah teman-teman kalian atau kalian yang setiap hari, setiap pagi, kalau tidak ada corona, pergi ke sekolah. Apa yang kalian rasakan? Senang ya? Ya, untuk sementara kalian di rumah dulu, belajar dari rumah setiap hari, setiap pagi kita belajar daring. Nah, berikutnya gambar apa ini? Ini adalah gambar orang yang makan. Kalian juga makan kan? Kita makan setiap hari. Berapa kali dalam satu hari? Rata-rata kita makan setiap hari itu 3 kali. Nah, ini anak-anak. Kegiatan dua gambar ini menggambarkan our daily activities. Jadi apa sih our daily activities? Kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari, itu adalah our daily activities. Nah, kita bagaimana cara mengatakan kegiatan yang kita lakukan setiap hari dalam bahasa Inggris? Ada susunan tertentu anak-anak yang kalian harus pelajari, yaitu dengan menggunakan susunan simple present tense. Apa sih simple present tense? Kita akan belajar lebih lanjut. Ini dia. Kalimat yang digunakan untuk mengatakan kejadian yang terjadinya secara berulang-ulang atau kejadian yang terjadinya secara umum. Seperti tadi makan, pergi sekolah, kita belajar daring, itu terjadinya secara berulang-ulang dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya terjadi satu kali saja. Nah, contohnya seperti apa? Saya pergi ke sekolah tiap pagi, saya makan tiap hari, dia membaca Al-Quran tiap sore, ayah pergi ke Surabaya tiap hari Sabtu, saya selalu bersepeda tiap pagi, saya mandi tiap hari. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat yang bersusun simple present tense. Ini kalian bisa lihat, matahari terbit dari timur, daun-daun berwarna hijau. Ini adalah hal-hal yang terjadi secara umum. Contoh hal-hal yang terjadi secara umum. Aku cantik, dia pintar, kakakku ganteng, itu juga susunan dalam simple present tense. Nah, ini anak-anak, ada 2 jenis kalimat, susunannya itu ada 2 jenis seperti kalimat-kalimat yang lain, yaitu ada 2 jenis susunan, yaitu susunan sebagai nominal sentence. Apa sih nominal sentence? Seperti yang sudah kalian tahu, nominal sentence adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Jadi subjeknya tidak melakukan suatu kegiatan. Nah, ini adalah nominal sentence. Dengan susunan kalimat subjek diikuti oleh SMA dan objek. Apa sih SMA ini? SMA ini yang disebut dengan to be. Ya. Nah, ini ada catatannya. To be adalah kata bantu dan dia tidak mempunyai arti. Di sini anak-anak beda-beda ya penggunaan to be ya. Kalian tentunya sudah tahu juga. Ini Bu Nafi hanya mengulang. Is itu adalah to be yang digunakan pada subjek she, he, it,
atau nama orang tunggal atau benda tunggal atau subjeknya itu hanya satu. Sedangkan am itu digunakan untuk subjek I. Nah, yang terakhir are itu untuk subjek you, we, they, dan nama orang atau subjek yang lebih dari satu. Ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Contohnya, ini tadi seperti tadi susunannya. Aku seorang pelajar di MTSN 2 Sidoarjo. Ini tidak terdapat sama sekali kata kerja di situ di dalamnya. I am a student of MTSN Krian atau MTSN 2 Sidoarjo. Adikku sangat ganteng. Subjeknya yang mana? Adikku diikuti oleh to be-nya apa? My brother is very handsome. Ini tidak pakai S anak-anak ya. Brother ini pakai R, ini salah menuliskannya. My brother is very handsome karena dia subjeknya hanya satu. Dia wanita yang baik hati. She is a kind woman. Teman-temanku sangat ramai. My friends karena banyak ada S-nya. Nah, to be-nya tidak lagi is tapi are. Tidak semua kalimat dalam bahasa Inggris itu menggunakan to be is. Ya. Jadi tidak semua kalimat dalam bahasa Inggris itu ada is-nya. Jangan salah mengerti ya. Jadi is itu tidak sembarangan dipakai dalam kalimat. Makanan ini sangat lezat. This food is very delicious. Dan seterusnya ini. Tamim sangat ramah. Tamim is very polite. Berikutnya yang kedua anak-anak, susunan yang kedua adalah verbal sentence atau kalimat verbal. Pengertiannya adalah kalimat, kalau tadi kalimat nominal itu tidak ada kata kerjanya, tidak ada kegiatan si subjek. Untuk verbal sentence adalah kalimat yang subjeknya itu melakukan suatu kegiatan, bukan pekerjaan saja loh ya, tapi kegiatan. Ini susunannya adalah subjek diikuti oleh verb 1 plus S atau ES dan objek. Verb 1, ingat verb 1 itu bukan verb asal, bukan verb infinitif tuh loh ya, tidak diawali dengan to. Jadi kalau kalian melihat di kamus ada verb yang diikuti oleh to itu bukan verb 1. Lah verb 1-nya apa? Verb 1-nya adalah verb yang tanpa diikuti oleh to. Dan di sini kalau susunan untuk verbal sentence harus diikuti oleh S atau ES. Bagaimana kategori yang diikuti S atau ES? Kita lihat catatannya di sini. Ini adalah subjek-subjeknya yang ditambah dengan S atau ES. Nah, ini subjeknya. Ini anak-anak. I, you, we, they, nama orang yang lebih dari satu. Sekali lagi, I, you, we, they, subjek atau nama orang yang lebih dari satu. Itu verbnya tidak ditambah S atau ES. Sedangkan untuk she, he, it atau subjek yang satu, subjeknya tunggal, tidak lebih dari satu, itu verb 1-nya harus ditambah dengan S atau ES. Contohnya bagaimana? Ini dia contohnya. Nah, ini adalah susunannya. Dia menulis surat untuk ibunya setiap bulan. Jadi keterangan waktunya adalah setiap bulan. Berarti dia melakukan kegiatan yang selalu terulang setiap bulan. She writes a letter for her mom every month. She ini adalah subjeknya, writes ini adalah verb yang harus ditambah S. Kenapa? Karena subjeknya adalah she yang tadi.
A letter for her mom every month. Ini adalah objeknya. Ahmad bersepeda setiap hari. Ahmad bersepeda setiap hari. Kegiatannya dilakukan setiap hari. Apa yang dilakukan Ahmad? Bersepeda. Jadi terulang-ulang setiap pagi, setiap hari anak-anak. Nah ini Ahmad bikes every day. Bikes ini berasal dari kata kerja bike. Berikutnya, Siti dan Nisa membeli ballpoint tiap minggu. Subjeknya ada berapa ini? Ada 2, yaitu Siti dan Nisa. Nah berarti susunannya menjadi Siti and Nisa buy. Verbnya verb 1, tidak ditambah dengan S atau ES. Mereka membawa beberapa buku. They bring several books. Ibunya Nyanya ini adalah yang seorang Nyanya laki-laki. His mother cooks porridge every day. Ayahnya pergi ke Jakarta. Tentunya kegiatan ini dilakukan tidak hanya satu kali. His father goes to Jakarta. Kok jadi goes? Ya, goes ini berasal, kalau kalian sering mendengar kata goes ini berasal dari kata go yang mendapatkan imbuhan es karena subjeknya hanya 1, ya kan? His father. Nah ini anak-anak, ini yang harus kalian kerjakan. Ada nomor 1 sampai dengan 10. Coba kalian kerjakan, kalian salin. Dan ternyata sudah selesai anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.